Be phenomenal every day. Hai guys, di video kali ini pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Hari Jumat Agung dan juga Hari Raya Paskah bagi yang merayakannya. Semoga di momen Paskah ini kita semua diberikan damai sejahtera, kesehatan, dan juga berkat ya untuk kehidupan kita. Dan untuk introduction kali ini saya ingin membahas tentang salah satu green energy yaitu solar panel. Jadi ceritanya saya ada membaca beberapa artikel dan berita tentang solar panel ya, yang menurut saya sebenarnya itu cukup menarik ya. Untuk teman-teman yang masih belum mengerti ya tentang solar panel ini adalah kalau saya bisa bilang suatu teknologi untuk menyimpan tenaga matahari ya atau tenaga surya yang bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan, salah satunya untuk pembangkit listrik. Nah, modelnya teman-teman bisa melihat di thumbnail ini ya, salah satu video ini. Jadi misalkan ada atap rumah kita dipasangi solar panel seperti ini. Ketika siang hari matahari terbit, maka dia akan mencharging. Jadi mencharging berdasarkan sinar matahari. Nah, tentu hal ini luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan alam semesta ini begitu hebat ya. Kita diberikan matahari yang secara free ya, secara cuma-cuma. Kalau kita bisa memanfaatkan energi matahari yang kita dapatkan secara cuma-cuma ini, maka akan bisa melakukan penghematan secara besar-besaran. Teman-teman bisa bayangkan kalau sebagian besar ya rumah-rumah itu sudah menggunakan solar panel, maka kita sudah melakukan penghematan energi itu yang luar biasa besar. Namun kendalanya sekarang mengapa kok masih jarang sekali ya atap-atap rumah orang dipakai solar panel seperti ini? Karena biaya pemasangannya yang dinilai cukup besar saat ini. Nah, teman-teman bisa melihat ini sudah saya search ya, misalkan biaya pasang solar panel berkisar ada yang 35 juta, ada yang 49 juta, ada yang 87 juta, ada yang 13,5 juta, ada yang 52 juta. Nah, biaya yang cukup besar ini mungkin tidak bisa dijangkau oleh masyarakat yang menengah ke bawah ya. Ataupun ada juga artikel ya yang mengatakan bahwa pasang panel surya dengan modal 15 juta 7 tahun balik modal ya. Artinya kalau kita pasang terus kita diasumsikan tidak bayar listrik ya, itu selama 7 tahun itu setara dengan biaya instalasinya. Nah, pertanyaannya kalau misalkan belum 7 tahun rusak, tentu malah orang yang pasang solar panel ini akan merugi. Nah, seperti itu. Jadi inilah yang menyebabkan mengapa kok jarang sekali di Indonesia ini orang-orang memasang solar panel ya. Tapi kalau ya, ini saya juga berharap misalkan ke depan, entah berapa tahun lagi ya, produksi solar panel ini bisa massal, artinya bisa banyak sekali. Tentu kalau produksi massal itu akan mengurangi ongkos atau biaya produksinya ya. Jadi harga produksi per solar panelnya itu akan lebih murah. Nah, diharapkan kalau seperti itu, maka harga jualnya pun juga akan turun. Sama lah seperti kalau kita berdagang, kita misalkan mencetak 1000 produk dengan mencetak 10 juta produk, maka jatuh harga pokok per produknya akan lebih murah kalau kita cetak yang 10 juta produk kan. Nah, sama seperti itu di solar panel ini. Kalau misalkan ibaratnya pemasangan solar panel ini atau iklan ya, advertising solar panel ini mulai digembor-gemborkan, mulai digarap secara serius dan massal, saya yakin harga bahan bakunya itu akan bisa turun dan mungkin sebagian besar masyarakat itu bisa ikut menikmati. Nah, semoga hal ini segera terjadi ya, karena ini penghematannya luar biasa loh. Kalau memang benar-benar bisa diterapkan dan produknya memang benar-benar bagus. Oke, untuk introduction-nya cukup sekian dan sekarang saya akan masuk ke analisa sahamnya ya. IHSG di Jumat kemarin ditutup di level 7.235 ya, atau minus 0,3%. Namun kalau kita lihat selama satu minggu, IHSG masih mengalami kenaikannya, di mana sempat menyentuh 7.300-an. Nah, salah satu kenaikannya kan karena listingnya GoTo juga ya di market, dan ternyata GoTo listing naik ya di atas 10% ya. Seperti itu. Pergerakan asing sendiri juga tercatat masih melakukan net buy sebanyak 489 miliar ya.
selama 1 minggu asing masih membukukan net buy lagi 4,6 triliun. Jadi asing ini masuk terus nggak berhenti-berhenti ya ke IHSG. Terus ini ada berita bahwa ini ya pasokan menipis, harga nikel terkerek naik. Nah ini kemungkinan ya kalau beritanya seperti ini untuk minggu depan untuk emiten-emiten yang berbasis nikel bisa menjadi sentimen positif dan mengalami kenaikan harga. Biasanya sih seperti itu ya. Terus harga batu bara ini kembali di level 300-an ya. Perangnya belum selesai-selesai, Rusia melawan Ukraina. Jadi ini harga batu baranya ini gila ya, masih terus bertahan di level segini yang cukup tinggi. Nah, saham apa saja yang paling banyak diakumulasi oleh asing? Ini kita bisa cermati dari tanggal 11 hingga 14 ya, karena kemarin kan sampai hari Kamis ya, sorry, perdagangannya Kamis karena Jumatnya kan libur. Paling banyak asing mengakumulasi saham dari Telkom, GoTo, Astra, BRI, BNI, Antam ya. Nah ini Telkom yang paling banyak ya, 1,1 triliun. Tapi walaupun blue chip ini diakumulasi terus-terusan ya, seperti BRI ini cukup aneh ya, dimana tetap dia malah turun ya harganya. Walaupun sedang diakumulasi. Ini misalkan saya kasih lihat BBRI ya. BBRI, nah ini ya, walaupun garis biru foreign flow-nya naik, ini sebelumnya saya pernah prediksi akan tembus ke 5.000 ya, ternyata meleset ya, bahkan malah dia turun harga saham Bank BRI-nya, seperti itu. Terus untuk saham apa saja yang akan saya bahas di minggu ini, yang pertama ada HIL ya, yang masuk ke dalam watchlist di minggu lalu ya, dimana HIL harga sahamnya naik ya 1.390 karena ada isu buyback di level 1450 ini ya. Ini HIL, sorry, di sini HIL dia ada mengalami kenaikan. Nah ini ya, masih menaik terus ya selama 1 minggu kemarin, dan secara transaksi broker summary-nya masih ada akumulasi yang cukup besar dari KZ ini ya. Selama 1 minggu ini ya, dari tanggal 11 hingga 14, 71,2 miliar. Jauh di atas yang top sellernya, BKCS 29,7, 25M ya. Nah ini ada kemungkinan memang apakah buyback-nya benar-benar terjadi ya, ini memang ada kemungkinan ya. Seperti itu. Ini yang jualan adalah asing. Kalau kita lihat di minggu sebelumnya tanggal 4 sampai 8 memang belum ada akumulasi apa-apa ya. Tapi di minggu ini, nah ini sudah ada aksi akumulasi. Berita buybacknya itu keluarnya di minggu kemarin ya. Terus ada saya bahas juga itu di Arto. Nah ini saham Arto ini juga saya lihat pergerakannya ini ada yang sedikit aneh ya, dimana kalau kita cermati secara broker summary-nya dari tanggal 11 ini kan KI beli 36,1 miliar ya. Nah ini kan terlihat akumulasi dari KI. Minggu sebelumnya KI ini juga melakukan aksi beli ya, Arto ini 83,8 M yang jualan PD. Nah, di sini KI kan terlihat mengakumulasi. Di minggu sebelumnya pun 28 Maret sampai 1 April KI juga beli. Jadi kalau saya netkan dari tanggal akhir Maret hingga 14 April, KI ini masuknya sudah sangat banyak ya, 161,8 miliar ya. Jauh di atas ini ya sellernya PD, KZ, BB. Nah, tapi walaupun ada aksi akumulasi dari KI, harga sahamnya ini malah terus turun ya, dan terakhir dia ranging di area supportnya ya di 13.000 sekaligus menjadi level psikologisnya. Jadi ini juga menjadi cukup menarik ya, apakah dia akan bangkit atau malah jebol lagi ke support berikutnya yang ada di sekitar area 12.200 ya untuk saham Arto ya. Nah ini jadi saya masukkan ke watchlist juga di saham Arto. Kemudian, oh ya, saya ingin membahas sedikit tentang buybacknya HIL ya. Dimana HIL ini kan dia melakukan, nah ini ya, buyback dia sebelumnya sudah ada berita buyback juga. Saya pernah membahas juga ada buybacknya dari Wood. Nah ini ya, ada perbedaan. Kalau HIL dia keluarin berita buyback, sahamnya kan naik ya tadi. Ini mana yang saya sedikit kembali ke HIL ya.
Dimana keluar berita Hill buyback dia naik, namun ketika Wood ini keluar berita buyback, dia sahamnya nggak naik ya, tidak mengalami kenaikan, bahkan cenderung sekarang ada di area penurunan ya. Kenapa? Karena waktu itu saya sempat bilang ya bahwa kita harus cermati, dia bilang kan mau buyback 100 miliar ya. 100 miliar, sedangkan apa namanya Wood ini, sedangkan perusahaannya sendiri mempunyai cash itu hanya per ini ya, ke Q3 2021 itu 24,9 M. Dan sebelum-sebelumnya rata-ratanya juga di bawah 100 M. Nah, kalau seperti ini cukup aneh ya kalau dia ngomong mau buyback 100 M. Berbeda dengan Hill yang memang dia cash rich ya. Nah, ini kita bisa melihat pertumbuhan cashnya begitu besar ya. Dan terakhir laporan full year-nya dia cashnya 1,2 triliun. Nah, perusahaan kalau cashnya banyak, nggak dibuat apa-apa ya, ngapain? Kalau dia terus untung ya sudah, lebih baik dia melakukan buyback saham. Nah, ini sedikit informasi untuk teman-teman ya. Jadi kalau ada emiten yang beritanya mau melakukan buyback, kita harus berpikir logis dulu, apakah memang masuk akal perusahaan ini buyback beneran atau berita masih berupa berita atau rumor saja. Oke, next yang akan saya bahas adalah GoTo ya. GoTo sendiri ketika IPO di 338 langsung mengalami kenaikan ya, sempat tembus 400, sempat ini ya, GoTo sempat tembus 400, dan selamat ya untuk teman-teman yang sudah mengikuti IPO. Hari pertama memang dia naik nggak sampai arah ya, tidak sampai menyentuh arahnya, tapi dia sudah cuan lah ya. Ibaratnya yang beli saat IPO sudah cuan. Nah, enaknya di IPO GoTo ini kan kita dapatnya cukup besar ya. Ada yang 16%, 24%, bahkan ada yang sampai 100%. Jadi ini memberikan cuan berjamaah. Walaupun dia sempat turun-turun seperti ini, tetap harganya sekarang masih di atas harga IPO ya. Berbeda dengan buka kemarin yang langsung ARB terus-terusan nggak bisa keluar kan. Seperti itu. GoTo kalau saya lihat dari transaksinya ya, ini sebenarnya volumenya kan cukup besar ya, sampai 1,3 triliun. Ini terlihat kayak benar-benar dijaga. Artinya emitennya ketika mau melakukan IPO kan dia bilang ada skema green shoe ya, untuk menstabilkan harga. Dan saya lihat memang benar-benar dijalankan ya. Jadi dia kelihatannya itu bukan yang sampai bergejolak akan naik banyak atau turun banyak, enggak. Cuman dia akan ranging, mungkin dia akan naik sedikit atau turun sedikit seperti itu. Jadi harganya terlihat seperti dijaga sih kalau GoTo ini. Nah, sama seperti view sebelumnya, untuk teman-teman yang pegang GoTo dan memang benar-benar untuk menyimpan ya, kemungkinan baru bisa merasakan cuan yang lumayan ketika nanti dia dual listing ya. Kalau untuk yang trading kan saya rasa mungkin sudah banyak yang lepas ya ketika IPO hari pertama kemarin ya. Terus untuk saya bahas berikutnya adalah Bukalapak ya. Bukalapak sahamnya dia kemarin mengalami sedikit bukan sedikit ya, ada mengalami koreksi ya. Dimana, nah ini ya, sebelumnya sempat naik terboosting IPO GoTo, terus dia mengalami penurunan ya. Yang saya cermati adalah di laporan keuangan si Bukalapak ya. Nah, kalau teman-teman cermati sudah keluar ya full year-nya, dan ini cashnya gila ya, 24 triliun cashnya ini. Jadi ini sudah tercatatkan ya dana hasil IPO-nya. Ini adalah perbedaan dari Buka dan GoTo ya. Bukalapak sebelum IPO itu cashnya kan cuma 1,4 triliun ya. Sedangkan GoTo sebelum IPO itu cashnya sudah 15 triliun ya. Jadi perbedaannya cukup jauh ya antara cashnya si Buka dan GoTo. Nah, Buka ini cashnya kan 24,7 triliun. Tapi yang menarik adalah dia ada masuk di sorry, ini saya tutup dulu ya. Buka ini teman-teman jangan lupa, dia dulu masuk di Bank Alobank ya, atau kode sahamnya BBHI sebanyak 1,19 triliun di harga rata-rata berapa? 478 per saham ya. Ini ya teman-teman bisa lihat ya di sini. Nah, kalau kita cek di insidernya Stockbit juga, sorry BBHI kita ceknya ya, bukan Bukalapak. Di insidernya sini teman-teman bisa melihat bahwa memang sudah masuk ya. Nah ini ya 12,65% di 18 Januari 2022 di harga 478.
Sedangkan BBHI sendiri sekarang, ini aja. Nah ini BBHI sendiri sekarang harganya sudah di level 5975 ya. Ini kalau kita search di sini juga sudah ada Bukalapak ya. Nah ini biar lebih jelasnya, ya ini ya. Bukalapak ada 11,49%. Artinya secara floating profit ya, dia sudah mengalami kenaikan yang luar biasa si Bukalapak di BBHI ini. Nah, ketika nanti Q1 keluar, kemungkinan kan dia sudah dikonsolidasikan kan. Biasanya kalau seperti itu akan masuk di net profit ya, bukan operating profit. Jadi labanya bukan laba operating profit. Nah, kalau itu dikonsolidasikan tentu akan membuat laporan keuangan Q1-nya Bukalapak menjadi bagus ya. Seperti itu. Nah, kita lihat saja nanti apakah memang Q1-nya sudah keluar dan hasilnya dia sudah bagus enggak. Nah, saya sih berencana kalau sudah mendekati pengumuman, kan ini dia baru keluar ya untuk full year-nya. Kalau sudah mendekati rilis Q1-nya itu, baru kemungkinan dia akan mengalami kenaikannya. Karena ada sentimen positifnya, seperti itu. Next, yang akan saya bahas adalah saham si teman ya, Friend. Friend ini di video saya yang 2 atau 3 minggu yang lalu itu sudah terlihat ada aksi akumulasi buy ya. Nah ini dan sampai sekarang pun ya, sampai di minggu ini pun si Friend ini masih diakumulasi oleh AI ya. Ini teman-teman bisa melihat ya, AI beli 42,6 miliar, lawannya nggak ada. YP 111M, CC 10M, CS 8M. Dia benar-benar terlihat akumulasi 42M. Dan ini terjadi bukan baru minggu ini, sudah beberapa minggu ya. Makanya ketika dia di harga 76, 77 ya, itu sudah terlihat. Nah ini di minggu lalu si AI ya, bentar, ini tanggal 4 sampai tanggal 8 ya, benar ya, 4 sampai 8 di minggu lalu ini AI juga terlihat membeli 90 miliar ya. PD jualan 40M, CC jualan 40M, bahkan RF pun ya. RF ini kan terkenal sebagai big playernya si Friend ya. Itu juga beli 39M di harga 80 ya. Nah, di minggu kemarinnya juga di 28 Maret hingga 1 April itu AI juga sudah beli. Nah, ini ketika ini ya, berarti sekitar 2 minggu yang lalu ya. Saya bilangnya itu AI melakukan transaksi net buy-nya cukup besar, hampir 100 miliar di average 75. Kalau kita akumulasi secara dari tanggal 28 Maret hingga 14 April, nah mencolok sekali bahwa AI buy 232M di average 77, RF 63,3M, average 79 ya. Jadi average-nya 77 dan 79, yang jualan PD dan CC. Nah, karena hal ini saya lihat masih ada potensi si saham teman-teman ini untuk naik ya. Oke, nah terakhir yang akan saya bahas adalah WIRG ya. Nah WIRG ini terus terang saya sudah lepas ya, saya sudah lepas sahamnya ketika kemarin dia sempat jatuh dari arahnya ya. Nah ini ya di level 855 nih kalau nggak salah. Nah ini ya betul di 855 ini ya, karena dia sempat sudah anjlok, ini saya lepasnya di sini. Kalau W-nya malah saya lepas sebelum ini. Sebelum beberapa hari sudah IPO dia sempat anjlok ya dari arahnya si warannya. Tapi ternyata dia masih digaskan naik terus ya. Nah, memang ada beberapa orang atau beberapa trader yang mengatakan bahwa wah, WIRG ini masih akan berpotensi terus naik ya. Seperti ADMR atau seperti IPO yang terus digas ya, non-stop ya. Karena memang ada volume pembelian yang cukup besar. Tapi kalau saya pribadi lebih melihat bahwa ini lebih cocok kalau di kondisi harga sekarang ya, itu mungkin lebih cocok untuk scalping. Sekali lagi itu tapi pendapat saya pribadi ya. Karena volume transaksinya ini kan sudah edan-edanan ya, sudah 400 miliar, sudah besar banget lah. Dan kalau kita lihat secara broker summary, nah ini kita lihat bahwa di minggu ini KI jualan 213 miliar ya, setara 2,3 juta lot.
di average 913. Jadi tentu KI ini kan, bentar, ini underwriter-nya kemarin siapa ya? Underwriter-nya Ciptadana. Oh ya, underwriter-nya sendiri ya, KI ya, Ciptadana ini. Nah, tentu ada aksi buang barang sebesar 2,3 juta lot, ini cukup besar ya, dan ini sudah terdistribusi ke berbagai macam broker kan. Nah, ini loh. Nah, artinya yang pegang ini sekarang bukan satu pihak, tapi sudah banyak sekali pihak kan. Seperti itu. Nah, apakah memang mungkin dia akan ke ADMR ya? Mungkin saja, kita tidak ada yang tahu pasti ya di saham. Cuman kalau saya pribadi lebih melihat kalau sekarang lebih safe kita untuk scalping atau trading jangka pendek saja. Toh misalkan dia beneran naik ya, seperti ADMR yang sekarang berapa ADMR? 2.800 kalau nggak salah. Ini 2860 ya, dari 100-an ya IPO-nya. Toh ketika memang dia benar-benar naik seperti ini, kalau kita trading jangka pendek pun kita bisa mendapatkan momen misal satu hari 5-6% ya. Tapi secara terus-terusan juga nggak, ibaratnya lebih aman lah ya. Walaupun kita nggak dapat profitnya sampai seperti ini ya, mungkin bisa 280% ya kalau di ADMR ya. Tapi kita lebih safe lah, jauh lebih safe, karena saya melihat sudah ada aksi distribusi yang cukup besar dari KI sendiri. Nah, oke, untuk video kali ini cukup sekian ya. Semoga dapat berguna dan informatif ya untuk teman-teman semua. Saya doakan semoga teman-teman semua sehat selalu, semakin sukses dan cuan selalu. See you guys.